Nah, jadi sama lukisan yang di rumah lah. Lukisan di rumah itu apabila kita pegang begini Pak, atau ukiran lah, ukiran kita punya rumah ada ukiran, apabila kita pegang begini ada bentuk belok-beloknya, apanya itu lah, ukirannya lah, gambar apakah ukiran tadi itu, maka hukum patung. Hukum patung. Ada yang lebih keras lagi, karena di sini maknanya umum, arti suratun itu adalah gambar, gambar apa jua pun lah di dalam rumah itu hukumnya patung. Ini agak keras sedikit, agak keras sedikit. Jadi ada sebagian ulama dahulu apalah, termasuk guru kita pun, itu beliau 25 tahun di Mekah, belajar dengan Syekh Yasin Al-Padani, orang Padang, Sumatera. Beliau pun sampai belasan tahun itu tetap mengharamkan foto. Jadi kita berfoto sama beliau itu tidak diizinkan beliau, haram kata beliau, itu patung. Cuma lama kelamaan beliau setelah melihat guru beliau lah, yaitu Syekh Yasin Al-Padani Padang Sumatera, ada foto beliau terpampang. Karena melihat guru beliau ini, ada foto juga, lalu beliau tidak mengharamkan lagi istilah foto-foto. Memang agak keras guru saya itu dulu, agak keras Pak. Foto hukumnya patung, apalagi ukiran, apalagi betul-betul patung. Itu menurut beliau. Tapi agak lemah sedikit setelah beliau melihat foto guru beliau sendiri, yaitu almarhum Syekh Yasin Al-Padani Padang Sumatera. Jadi seluruh ulama dunia ini Pak mengambil sanad hadis sampai ke Rasulullah, itu semuanya mengambil daripada sanad Syekh Yasin Al-Padani. Orang Indonesia mengepalai seluruh hadis sedunia cuma Syekh Yasin Al-Padani Padang Sumatera. Berbanggalah kita Indonesia memiliki ulama sedunia. Di mana juga pun Pak, kalau tidak mengambil daripada Syekh Yasin belum dikatakan sahih hadisnya. Jadi beliau tuh sanad beliau tuh sampai kepada Rasulullah. Seluruh hadis-hadis Rasulullah itu dipegang. Bahkan beliau bergelar musnid dunia, orang yang memegang sanad hadis Rasulullah SAW seluruh dunia. Orang Padang Sumatera. Seluruh ulama mana jua pun mengambil sanad hadis sampai ke Rasulullah itu kepada Syekh Yasin Al-Padani. Jadi karena Syekh Muhammad Nurdin Marbu Al-Maki Al-Banjari ini guru saya yang mengajarkan hadis dahulu. Beliau melihat foto guru beliau Syekh Yasin Al-Padani Padang, ada berfoto dengan pengasuh Kiai Haji Mahfuz Amin, pengasuh Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih Barabai. Lalu beliau tidak mengharamkan lagi yang namanya foto. Lalu beliau sekarang alhamdulillah bisa berfoto-foto dengan murid-murid beliau. Kalau dulu keras beliau. Tapi keras beliau ini artinya hati-hati, bukan beliau ini agak keras hukum, enggak, karena beliau berhati-hati. Karena makna di sini umum, suratun, gambar. Di dalam kitab Nuruz Zulam, syarah daripada Aqidatul Awam yang dikarang oleh Syekh Marzuki. Itu Aqidatul Awam. Nah, di dalam kitab Nuruz Zulam, syarah daripada kitab Aqidatul Awam yang dikarang oleh Syekh Marzuki, di sana dijelaskan yang namanya foto apabila kita niat, kata beliau, mengambil berkah, itu tidak hukum patung. Foto-foto kita papang, foto-foto ulama, foto wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa alasannya? Man nazara, barang siapa, kata Rasulullah SAW, memandang kepada seorang ulama, maka seolah-olah pakaian nama tasaddaqa, seolah-olah dia itu bersedekah 1000 kuda, yang 1000 kuda itu disumbangkan untuk berjihad di jalan Allah. Itu ada hadisnya seperti itu. Lalu dengan bolehnya kita memandang ulama tersebut, tidak mungkin setiap hari kita bisa memandang ulama. Lalu dengan cara bagaimana kita supaya mendapatkan berkah? Kita pasang foto guru kita.
Nah, itu dalil ulama yang membolehkan bahwasanya foto itu boleh ditaruh di rumah, tidak dihukumkan hukum patung. Nah, tinggal hukum yang dua ini lagi. Apabila itu ukiran tidak berbentuk patung, hukumnya patung. Apabila bentuknya patung agak lemah sama sedikit sekali, hukum patung yaitu bentuk yang betul-betul berbentuk patung. Karena kita di akhirat nanti kata Rasulullah akan disidang Allah Ta'ala, kamu membuat patung, tolong kata Allah Ta'ala tiupkan roh. Nah, jadi yang tukang pahat-pahat itulah hati-hati. Boleh kita inilah melukis lah, lukisan kita itu kalau kita pegang begini belekuk-lekuk telah berukir-ukir. Boleh kita melukis binatang atau makhluk hidup selama tidak ada kepalanya. Bah, kalau begitu tidak cantik lagi. Kita menggambar kuda misalnya itulah, membuat patung kuda tapi kepalanya tidak ada. Kita mau bikin bebek di depan rumah kita tapi kepalanya tidak ada. Karena bahayanya di sini. La tadkhulul malaikatu, selamanya kata Rasulullah tidak akan masuk malaikat rahmat baitan, sebuah rumah fihi suratun, yang di dalam rumah tersebut ada gambar. Kebanyakan ulama mengartikan di sini patung. Wala kalbun, tidak pula anjing. Banyak yang salah menafsirkan memelihara anjing itu hukumnya haram. Bukan haram Pak, najisnya, bukan haramnya. Najisnya itu najis mughalazah, najis yang berat. Wala junubun, dan tidak pula masuk malaikat rahmat yang apabila seseorang di rumah itu masih dalam keadaan junub. Jadi kata guru saya Ustadz Mukhlis di waktu kita belajar dahulu sifat 20, kata beliau, kalau junub itu jangan berjalan-jalan keluar rumah. Satu tanaman kata beliau yang kita lewati, kita dalam keadaan junub, malas mandi junub, mandi wajib, itu akan melaknat kita. Jadi perkara junub ini jangan diremehkan lah. Bahkan di dalam kitab di dalam kitab Bujairimi juz yang kedua, sarah daripada kitab Iqna, di antara yang mewariskan akan fakir, makan di dalam keadaan junub, minum di dalam keadaan junub. Nah, sedangkan di sini tadi ceritanya tadi tetap boleh puasa sekalipun junubnya sampai ke sore. Tetapi apa? Dilaknat oleh tanaman-tanaman atau makhluk-makhluk yang kita lewati. Oh, kotor sekali orang ini, oh kotor sekali orang ini. Dilaknatnya kita. Sekalipun kita berada dalam keadaan puasa. Tetapinya dosanya apa? Dosanya tidak sholat subuh di sana, sholat zuhur tidak bisa juga karena masih dalam keadaan junub. Jadi ada 3 hal yang tidak bisa masuk di antara masuk ke dalam rumah. Yang pertama, mereka terahmat tidak masuk ke dalam rumah. Yang pertama tadi ada patung. Kita artikan patung aja di sini, karena ada 3 khilafiyah hukumnya di sini. Patung. Yang kedua anjing, dan yang ketiga orang junub. Ada lagi di dalam hadis yang lain pala, ada 3 tambahan. Yang apabila 3 ini ada, maka malaikat rahmat tidak akan masuk. Yang pertama lonceng. Jadi kalau ada lonceng di rumah ataupun pasangan kita pakai lonceng, maka malaikat rahmat tidak akan masuk. Apabila malaikat rahmat tidak pernah masuk ke dalam rumah tangga kita, yang istilahnya kata orang bahari, orang dahulu, aku aja masuk ke rumah orang tuh aja rasa panas, sekalipun pakai AC seperti gerah gitu nah. Itu pertanda malaikat rahmat belum masuk ke dalam rumah kita. Tapi aku bila masuk ke rumah orang itu adem aja, sekalipun harinya panas, tapi bila masuk ke sana rasa enak. Bila masuk ke rumah kita rasa seperti gelisah gitu nah. Itu berarti malaikat rahmat tidak masuk. Nah, kita inginlah, yang kita inginkan di sini kan kita ingin orang tuh mau silaturahmi ke rumah kita merasa enak, inilah merasa enak.
Jadi kalau kita tanya, kenapa kamu jarang mau sekali ke rumahku? Aku rasa gerah di rumah kamu. Nah, berarti ada di antara 6 macam ini malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah kita. Entah itu ada patung, entah ada anjing, atau ada di dalam rumah itu dalam keadaan junub. Bukan sekedar junub malah yang tidak masuk malaikat rahmat. Di antaranya lagi adalah bekas pipis orang rumah. Misalnya lah, anak kita yang masih kecil nih, umur 1 tahun kan pakai pampers, pakai pampers di pipisnya. Kita taruh di dapur, malas kita buang keluar rumah, malaikat rahmat tidak akan masuk. Dan itu termasuk di antara yang mengakibatkan orang itu akan mewaris kepakiran. Jadi tambahannya, setelah patung, anjing, kemudian junub, yang keempat lonceng. Nah, karena lonceng ini adalah azannya orang-orang Yahudi. Kalau kita kan azan inilah, kalau orang Yahudi dengan lonceng, teng teng. Entah lonceng di depan rumah. Ini mohon maaf, ini hukumnya jadilah bukan kita menyinggung siapa-siapa. Artinya kita mudah-mudahan selalu diberikan Allah Ta'ala rahmat dengan mengikuti ilmu yang seperti ini. Nah, lonceng di depan rumah, apalagi lonceng di dalam rumah. Pasang anting-anting ada loncengnya. Gelang kaki pasangan kita ada loncengnya. Anak kita pakai lonceng juga, jangan. Kucing kita ada loncengnya juga, nah sama juga. Jangan pakai lonceng. Yang kelima, malaikat rahmat tidak akan masuk apabila di dalam rumah itu ada angsa. Angsa itu pala kalau di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ahabbut tuyuru indallahi daiku wa ahabbut tuyuru inda syaitan apa itulah, binatang unggas yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, ad-daiku, yaitu ayam jago. Karena ayam jago ini membangunkan para nabi-nabi dahulu untuk sholat fajar. Dan ahabut tuyuru inda syaiton, adapun binatang unggas yang disukai oleh syaitan, kata Rasulullah, adalah burung merak. Burung yang dipakai Krishna itu, yang di belakangnya itu kan, itu dianggap dewa sebenarnya. Nah, jadi setan itu malah tunggangan setan itu adalah angsa. Tunggangan daripada Krishna angsa juga. Coba sampai lihat kartun Krishna itu, apa yang tunggangnya? Angsa. Nah, itu burung merak nih lah. Jadi burung merak. Maka kita inilah, saya tidak ada burung meraknya Pak Ustadz, cuma bulunya banyak sebagai hiasan dinding, sama juga. Karena ahabut tuyur inda syaitan, binatang unggas menjadi kesenangan syaitan, kata Rasulullah, adalah burung merak. Melaknya merak lah. Nah, lonceng tambahannya apa tadi? Angsa, burung merak. Lonceng itu menjadi rumah kita. Tapi di sebelah rumah kita, terus kami itu bos jaga. Apa bukan di rumah kita tuh? Itu bukan lonceng ini bukan lonceng Pak. Lonceng itu yang berbentuk bulat begitu Pak, yang bertutup itu tuh lonceng. Nah. Yang lonceng orang-orang Yahudi itu kan begitu Pak, yang bundar begini kan, itu lonceng pemberitahuan bukan lah. Nah, sampai mana tadi? Yang ke-16, sesuatu yang tidak merusak puasa, al-haqanu fil adli au tahtil jidi au fi waridi, menyuntikkan
lah suntikan, artinya memasukkan obat yang berada dalam suntikan fil addi di otot-otot. Kita pegal sini, disuntik sini, anggap aja vaksin lah, nah, disuntik di otot kaki, misalnya otot tangan, disuntik tidak batal. Au tahta jildi, atau masuk ke dalam kulit. Au fil waridi, atau di dalam urat orang berimpus, itu tidak batal. Wal aula, tetapinya yang paling bagus itu menurutku, kata Imam Abu Hanifah, orang yang memakaikan suntik lah, suntik di otot atau masuknya ke dalam kulit atau masuknya ke dalam urat seperti impus. Wal aula, yang lebih bagus itu menurut beliau, indal imkani ta'khiruha ila masai, hendaknya ditunda-tunda dahulu bersuntik itu ilal masai, kepada sore hari. Jadi kalau kita puasa bagusnya menyuntik suntik obat kah, suntik di pantat kah, suntik di manakah, itu bagusnya sore hari, kata beliau. Yang ke-17, yang terakhir, pendapat daripada Imam Abu Hanifah yang tidak membatalkan puasa, syammul rawahihil atriyah, mencium bau-bau minyak harum yang harum-harum, kal waradi, seperti bunga mawar, awi zahri, sama awi miski, misik, awi tibi, atau jenis-jenis minyak harum, tidak batal. Dan ini tidak hukum makruh. Kalau menurut Imam Syafi'i hukumnya makruh. Al-Malikiyatu, yang kedua mazhab daripada Imam Malik, sesuatu yang merusak puasa, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa zahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah taala memberikan manfaat terhadap ilmu yang kita pelajari bersama, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita menurut ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita husnul khatimah, diberi syafaat Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dikumpulkan beserta Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala washabihi barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.